kembali lagi bersama aku Aisyah Hidayat di BSK Podcast dengan kita bincang literasi digital dan pengaruhnya terhadap budaya lokal dan juga tantangan pada pendidikan bersama Kak Fania. Jadi sekarang kita melanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya, yaitu sebagai ratu baca nih Kak, bagaimana sih perasaan Kakak ketika Kakak mendengar berita bahwa 7 sekolah di Aceh Besar akan ditutup karena jumlah siswanya di bawah standar proses? Jujur aku juga baru dengar ini sih Kak. Oh oke, aku mungkin ralat sedikit kayak Aceh Barat ya, atau Aceh Besar? Aceh Barat ya. Iya oke. Waktu pertama kali aku dengar itu, actually aku bacanya di IG, jadi benar-benar yang kayak apa ya, shock pasti, sedih banget pasti, karena ya ini mungkin aku cerita sedikit ya soal pengalaman aku waktu itu. Aku ke Pulau Aceh di Kabupaten Aceh Besar. Nah ini juga kejadiannya sama. Aku waktu itu program kayak gini juga, terus aku tanya ke salah satu murid yang ada di sana. Kebetulan kami pada saat itu programnya itu ke anak SMP. Nah, jadi di sana aku bertanya nih ke mereka, kira-kira cita-cita kalian nih bakal mau jadi apa, bla segala macam. Nah, mereka dengan beragam cita-citanya mulai menjawab ke aku. Nah, pada saat itu aku juga sempat melontarkan pertanyaan, setelah ini ada cita-cita mau lanjutin ke SMA di Banda Aceh enggak gitu. Nah mereka tuh pada jawab rata-rata mereka tidak mau untuk melanjutkan ke tingkat SMA. Malah mereka maunya cuma sampai di SMP aja. Nah ini cukup membuat aku bertanya-tanya gitu ya sama iya ada apa gitu. Nah ternyata jawaban mereka itu cukup membuat apa ya, mengetuk pintu hati kami semua lah pada saat itu. Cukup bikin kami shock karena pada saat itu mereka jawab di waktu itu ya, mereka hanya ada satu SMA di pulau itu, hanya ada satu SMA aja. Nah jadi itu permasalahan pertamanya. Nah permasalahan ini kayak yang keduanya adalah karena satu akses doang, satu SMA doang yang ada di sana. Nah jadi ketika mereka mau ke sekolah, apalagi belum lagi cerita banjir lah, cerita longsor lah, cerita hujan. Kalau misalkan hujan, rata-rata jalan itu bakal longsor. Nah kalau misalkan Aisyah pernah ke sana, mungkin jalannya itu lumayan apa ya, lumayan memprihatinkan lah ketika kita lihat. Nah itu juga dari salah satu faktor mereka jadi malas untuk sekolah. Udah sekolahnya cuma satu, kalau misalkan hujan jalannya jadi banjir, jalannya jadi longsor. Nah itu apa ya, mungkin jadi salah satu, saya minta tolong banget ya buat semua pemerintah, ini juga jadi salah satu perhatian kita semua. Harusnya jadi Harusnya ini jadi poin utama yang ketika kita mau membahas apa nih yang bisa kita lakukan untuk anak-anak Aceh ke depannya ya. Itu salah satunya. Karena ya as anak hukum, aku juga sering banget dikasih tahu sama dosen aku, kita sebagai manusia kita punya hak yang sama. Salah satunya itu adalah hak dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi untuk pertama kalinya aku dengar di Pulau Aceh itu, terus tiba-tiba aku dapat berita lagi yang di Aceh Barat itu banyak sekolah kamu ditutup. Aku merasa kayak apa ya, aduh sedih banget gitu. Sebagai ratu baca, aku merasa ini salah satu bisa dibilang aku merasa ikut terlibat, merasa ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Jadi aku merasa kayak benar-benar ini harusnya kedepannya harus jadi perhatian kita bersama gitu. Karena pada dasarnya seperti yang kita tahu juga ya, IPM atau Indeks Pembangunan Manusia itu salah satu faktor penting kan untuk majunya suatu daerah. Iya, penting banget. Apalagi kan di tahun 2045 ntar kita bakal menghadapi generasi Indonesia emas. Nah gimana kita mau emas kalau misalkan pendidikan aja nggak merata gitu. Sedangkan itu adalah basic things yang mana pendidikan itu memang harus semua orang itu bisa merasakan bangku pendidikan yang sama. Dan ini ada respons dari pemerintah Aceh tuh telah menargetkan meningkatkan rata-rata lama sekolah dan angka literasi dengan pemanfaatan teknologi digital. Menurut kakak sendiri, pendekatan apa sih yang konkret agar mahasiswa di daerah terpencil itu dapat benar-benar merasakan manfaatnya tanpa ada keterkendala infrastruktur seperti yang tadi kakak bilang, jalanan yang kurang bagus mungkin gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita mau mengesampingkan soal infrastruktur, itu adalah dua hal yang kontra. Kalau misalkan bisa aku bilang, karena bagaimanapun infrastruktur itu adalah main things yang mana bayangin aja, kita mau sekolah nih, tapi sekolahnya nggak ada. Kita mau ke sekolah, tapi akses jalannya nggak ada. Yang mau gimana? Anak-anak di daerah terpencil itu untuk bisa mendapatkan akses pendidikan. Nah, mau bagaimanapun infrastruktur dan lain-lain yang sudah disebutkan Aisyah tadi merupakan poin penting yang pastinya harus dan wajib banget ada untuk bagaimana supaya anak-anak yang di daerah terpencil juga bisa dapat merasakan pendidikan yang sama gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita mau ngomongin di sisi digitalnya, apa yang bisa dilakukan salah satunya mungkin itu yang seperti aku sebutkan tadi. Aku berharap banget
kami sebagai Ratu Baca Aceh berharap punya harapan besar dengan hadirnya Iptaka Aceh dan juga program-program yang dihadirkan dan ditawarkan lewat digital itu dapat membantu setidaknya sedikit banyaknya lah anak-anak yang di daerah terpencil. Dan juga aku punya harapan besar banget ketika selama setahun ke belakang aku dan teman-teman dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh itu turun langsung ke daerah-daerah yang terpencil, mulai dari banyak kabupaten ya, dari barat selatan terus ke daerah Aceh Tengah, terus ke daerah timur sana. Aku berharap banget dengan adanya program itu sedikit banyaknya bisa membantu lah teman-teman kita yang ada di daerah terpencil sana. Benar banget, amin. Semoga sangat membantu. Iya, amin. Mungkin kakak boleh nyampein pesan kepada teman-teman USK Podcast tentang literasi digital saat ini mungkin? Oke, mungkin sedikit pesan aku yang pastinya nggak pernah bosan aku ulang-ulang, yang dimanapun pasti aku akan selalu bilang ini, karena menurut aku ini adalah, apalagi ini targetnya untuk mahasiswa USK, ya aku merasa sudah saatnya aku, Fania Salva Rahma, mengajak teman-teman semuanya, sudah saatnya kita semua buka pintu dan keluar dari zona nyaman, mulailah berkarya bersama hati agar peranmu sejalan dengan mimpi. Hingga kita benar-benar mampu menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia sampai ke ujung negeri. Wih, keren banget sih. Jadi kan kata-kata itu kakak dapat dari mana? Kepikiran sendiri kah atau pernah lihat di suatu Itu platform? sebenarnya dari tahun 2022 waktu aku SMA, aku itu ikut salah satu lomba juga dan mungkin kalau aku boleh cerita sedikit ke teman-teman, aku itu asalnya dari Montasik guys. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu, Montasik itu tempat yang bisa kita bilang lumayan jauh ya dari kota. Aku ke kampus aja itu 30 menitan. Nah, jadi pada saat itu aku merasa kayaknya nggak ada alasan lah aku mau berasal dari Montasik atau aku mau berasal dari daerah terpencil. Aku selalu menanamkan ke dalam diri aku sendiri bahwasanya aku selalu punya kesempatan yang sama. Jadi aku merasa dimanapun kita berada, siapapun diri kita, sudah saatnya kita semua tuh keluar dari zona nyaman kita. Jadi jangan pernah memakai alasan aku ini nggak akan bisa bersaing sama anak-anak yang ada di kota, ini aku nggak bakal bisa bersaing sama orang-orang yang lahir dan besar di kota besar gitu. Nah, jadi pada saat itu aku merasa kayaknya ini memang kata-kata yang cocok untuk refleksi diri aku sendiri dan juga untuk orang lain gitu. Oh gitu ya kak. Nah, aku mau ngucapin terima kasih banyak banget sama Kak Fania Ratu Baca Aceh. Ya, thank you juga Aisyah. Benar-benar ngasih informasi inspiratif banget untuk kita semua. Ya, Jadi aku aku berharap teman-teman yang nonton juga bisa terinspirasi dan dapat gitu manfaatnya. Oke, nah teman-teman Waska Podcast, dari perbincangan tadi bisa kita simpulkan bahwasannya ini literasi di era digital ini memiliki kelebihannya tersendiri terhadap budaya lokal dan juga pendidikan Aceh. Namun tetap ada kekurangannya, tapi bisa ditangkal dengan rencana dan pendekatan yang tadi sudah dilakukan oleh program-program dari Ratu dan Raja Ratu Aceh. Iya, Ya, betul sekali. Nah, maka dari itu aku harap informasi yang sudah kita dapatkan tadi dari Kak Fania bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, sekian dari kami. Saya Aisyah Hidayat, host kalian hari ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.